Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang proyek ujian akhir semester mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vini Sylvia, NPM 19170511010 dari kelas B Prodi S1 Ilmu Komputer. Jadi program saya pada proyek ujian akhir semester ini adalah sistem antrian pada STIM kendaraan Berkah Jaya. Nah, jadi sistem antrian ini menggunakan konsep queue atau antrian sebagai implementasinya. Nah, langsung saja di sini untuk kode programnya, jadi terdapat 4 program, yaitu judul.h, menu.h, queue_fix.h, dan tubes_queue.cpp. Nah, jadi program yang .h ini, yaitu judul, menu, dan queue, itu adalah header yang akan kita jadikan header di program utama di tubes queue ini. Nah, untuk file header yang judul.h, di sini hanya ada satu prosedur, yaitu judul yang bertipe void. Ini hanya menampilkan judul dari sistem itu. Lalu di menu.h, nah ini sama seperti file program judul.h tadi, ini hanya berisi satu buah prosedur yang bertipe void, yaitu prosedur menu yang berisi pilihan menu yang disediakan atau yang dapat dipilih pada sistem antrian STIM kendaraan ini. Lalu pada program queue_fix.h, nah di sini menyimpan operasi-operasi yang ada pada queue atau antrian itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada headernya. Lalu kita menggunakan implementasi queue pada array. Di sini kita menggunakan define max-nya itu 100. Lalu di sini ada struct queue yang menyimpan variabel data dengan indeks max bertipe integer, lalu head dan tail. Nah, head dan tail ini berfungsi sebagai head atau awal antrian dan tail sebagai ujung antrian. Lalu di sini kita deklarasikan maksudnya variabel antrian yang bertipe queue ini. Lalu di sini ada prosedur create yang bertipe void. Nah, prosedur ini berfungsi untuk inisialisasi pertama. Jadi pada program kita menginisialisasikan bahwa terdapat antrian di situ. Nah, karena ini dalam keadaan awal, maka posisi antrian head-nya atau head dari antrian tersebut itu sama dengan file dari antrian tersebut, yaitu pada posisi -1. Karena kalau array itu kan dimulai dari 0. Jadi ketika dia posisi -1, artinya dia belum masuk ke dalam antrian tersebut. Lalu di sini ada fungsi yang bertipe boolean isEmpty. Nah, fungsi isEmpty ini berfungsi untuk mengecek apakah antrian tersebut kosong atau tidak. Nah, di sini ada percabangan if else. If antrian tilenya itu di posisi -1, artinya antrian tersebut kosong, maka akan mereturn true. Nah, jika tidak berada di posisi -1, artinya antrian tersebut tidak kosong. Lalu di sini ada fungsi isFull. Fungsi boolean isFull ini berfungsi untuk mengecek apakah antrian tersebut dalam kondisi penuh atau tidak. Sama seperti isEmpty, dia juga memiliki percabangan jika antrian head-nya itu pada posisi max -1, berarti pada posisi 99, karena kita awalnya tadi mulai dari 0, berarti kalau udah di 99 itu artinya udah full, maka akan mereturn true. Kalau tidak di posisi itu berarti antriannya belum penuh. Lalu selanjutnya di sini ada prosedur enqueue. Enqueue ini adalah salah satu operasi pada queue yang berfungsi untuk menambah data atau menambah antrian. Nah, prosedur void enqueue ini memiliki parameter nomor antri yang bertipe integer.
Nah, ini berfungsi sebagai data yang dimasukkan ke antrian tersebut. Lalu terjadi juga percabangan is empty pertama. If is empty, jika antriannya itu kosong, artinya head dan tail dari antrian tersebut di posisi yang sama, yaitu di posisi 0. Dan jika tidak kosong, maka antrian tailnya itu akan terus bertambah ke posisi selanjutnya, karena kan ditambah terus datanya. Dan nomor antri atau data yang kita masukkan tadi itu menjadi tile dari antrian tersebut. Nah, bisa dilihat pada baris ke-58. Lalu selanjutnya ada prosedur DQ. Nah, prosedur DQ ini juga merupakan operasi dari queue yang berfungsi untuk mengurangi data pada antrian atau memanggil antrian. Nah, di sini juga terjadi percabangan if is empty atau jika antriannya kosong, artinya tidak ada data yang bisa dipanggil, maka akan menampilkan pesan bahwa antrian kosong. Dan else, jika tidak kosong, akan terjadi perulangan. Perulangan ini membutuhkan variabel bantu, yaitu TMP, yang akan terus mengulang mulai dari head hingga kurang dari antrian tilenya tersebut. Lalu karena datanya dipanggil atau tilenya ini keluar, maka tilenya itu min-min, artinya dia bergeser ke posisi data sebelumnya, karena kan queue menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Lalu di sini ada prosedur clear. Prosedur clear bertipe void ini berfungsi untuk membersihkan antrian. Nah, ketika antrian itu dibersihkan, artinya kan sama saja seperti awal kali kita inisialisasi antrian tersebut. Berarti antrian head dan antrian tilenya atau posisi head dan tilenya itu pada posisi -1 atau tidak termasuk di array tadi, dan akan menampilkan pesan antrian sudah dikosongkan. Nah, lalu selanjutnya di sini ada prosedur tampil yang bertipe void. Ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang ada pada antrian tersebut. Nah, di sini ada percabangan lagi. If is empty, jika antrian itu kosong, maka menampilkan pesan antrian masih kosong, artinya tidak ada data yang bisa ditampilkan. Lalu jika tidak kosong, akan menampilkan daftar dari nomor antrian tersebut dan dilakukan perulangan untuk memanggil data mulai dari head sampai dengan tilenya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke program utama di sini di tubes_q.cpp. Nah, di sini headernya kita menggunakan header yang telah kita buat tadi, yaitu kita includekan yang header q_fix.h, menu.h, dan judul.h. Jadi tanpa harus kita menuliskan isi dari tiap-tiap header ini, itu sudah bisa ditampilkan ketika tiap-tiap fungsi dipanggil. Karena dia sudah menjadi header. Lalu di sini setelah kita menuliskan header, kita masuk ke fungsi main. Nah, pertama kita deklarasikan dulu variabel pilih, urut, dan P sama dengan 1. Setelah itu, kita panggil fungsi create. Fungsi create ini yang kita buat di header q_fix tadi, di mana fungsi create ini berfungsi sebagai inisialisasi awal untuk membuat sebuah antrian. Nah, di sini. Setelah itu, di sini langsung kita ke perulangan. Perulangannya itu mulai dari kita memanggil fungsi judul. Fungsi judul yang ada di header judul. Nah, artinya pertama itu menampilkan judul sistemnya gitu. Setelah itu kita panggil fungsi menu yang ada di header menu. Nah, ini menampilkan pilihan-pilihan menu yang bisa dipilih oleh user. Nah, program ini atau sistem ini dioperasikan oleh pegawai dari tempat STIM kendaraan tersebut. Lalu setelah menampilkan pilihan menu, di sini menampilkan pesan untuk memasukkan pilihan menu.
disimpan di variabel pilih. Nah, lalu masuk ke percabangan. Jika pilihannya itu sama dengan 1, pilihan 1 itu kan tadi tambah antrian. Nah, ketika admin ingin menambah antrian, di sini ada perulangan lagi. Nah, jika if is full atau jika antriannya itu full, maka admin tidak bisa menambahkan nomor antri lagi atau antriannya sudah penuh. Dan jika belum penuh, maka di sini variabel urut tadi yang kita deklarasikan di awal main kita ganti menjadi P. Lalu di sini kita tampilkan judul lagi dan kita panggil prosedur prosedur NQ, dan parameternya kita ganti menjadi urut tadi. Nah, kita panggil prosedur NQ ini atau penambahan data. Di sini bisa dilihat. Nah, ini penambahan data. Lalu setelah itu, ketika admin menambah data, maka otomatis antrian tersebut akan menjadi nomor antri yang baru. Dan dia akan menunggu banyak nomor antri sebelumnya sebelum nomor dia itu dipanggil. Nah, kita agar tidak bingung, nanti kita lihat saja di running programnya. Nah, jika pilihannya 2, artinya jika bukan pilihannya 1, else, if pilihannya sama dengan 2, di sini kita panggil prosedur DQ. DQ itu memanggil antrian yang kita telah bahas di file header tadi. Dan jika bukan 2 atau pilihannya itu 3, maka kita menu 3 itu adalah lihat daftar antrian. Nah, di sini kita panggil prosedur tampil untuk menampilkan seluruh isi dari antrian tersebut. Dan jika pilihannya 4, pilihan 4 itu adalah format antrian. Format antrian itu artinya mengosongkan antrian. Maka kita langsung saja panggil prosedur clear yang ada pada file header queue tadi. Setelah itu, jika pilihannya 5, pilihan 5 kita lihat itu exit, artinya keluar dari sistem, maka langsung sistem pause. Dan jika pilihannya bukan 1, bukan 2, 3, 4, atau 5, maka akan menampilkan pesan bahwa pilihan Anda salah, artinya menu yang Anda inginkan itu tidak tersedia. Dan perulangan tadi akan berhenti hingga pilihannya itu tidak sama dengan 5 atau lebih dari 5. Nah, setelah penjelasan program tadi, kita akan melihat running dari program ini. Kita langsung running. Sebentar, saya besarkan dulu. Nah, di sini pertama muncul judul dari sistem. Lalu ada pilihan menu, 1 tambah antrian, 2 panggil antrian, 3 lihat daftar antrian, 4 format antrian, dan 5 exit. Nah, kita coba jalankan menu-menu tersebut. Jadi ini kan masih awal, artinya harusnya antrian tersebut masih kosong. Nah, kita coba untuk lihat daftar antrian. Antrian masih kosong karena admin belum menambahkan data atau nomor antrian ke sistem. Lalu kita coba untuk menambah antrian. Nah, pada tempat berkah Jaya Steam ini, jadi ketika ada mobil atau kendaraan yang datang, admin akan langsung memilih menu pertama, yaitu tambah antrian. Nah, tambah antrian. Nah, artinya kendaraan tersebut akan menjadi nomor antrian yang dipanggil tersebut, dan dia untuk dipanggil gilirannya dia akan menunggu beberapa antrian yang telah datang sebelumnya. Nah, di sini karena kita baru awal, artinya kendaraan yang pertama kali masuk tersebut itu menjadi nomor antrian 1, dan dia tidak menunggu antrian di depannya yang telah masuk tadi, artinya dia menunggu 0 antrian. Setelah itu kita misal ada kendaraan datang lagi,
maka admin akan memilih nomor 1 tambah antrian, dan kendaraan tersebut akan mendapat nomor antrian 2, dan dia menunggu satu antrian di depannya untuk dipanggil gilirannya. Kita pilih nomor 1 lagi, dia menjadi nomor antrian 3. Nomor 1 lagi, dia menjadi antrian 4 dan menunggu 3 antrian. Nomor 1 lagi, dia menjadi antrian 5, dan begitu seterusnya hingga batas dari antrian tersebut itu mencapai 100. Nah, di sini kita coba ke menu lihat daftar antrian, karena kan tadi masih kosong atau belum ada antrian yang masuk. Sekarang kita lihat. Nah, jadi di Berkajaya STIM tersebut sekarang terdapat 5 kendaraan yang mengantri untuk disetim, yaitu dengan nomor antrian 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita akan coba pilih menu nomor 2. Artinya ketika giliran dari kendaraan tersebut dipanggil, admin memilih menu nomor 2. Nah, karena queue ini menggunakan prinsip FIFO atau first in first out, artinya kendaraan yang pertama kali datang tadi yang menjadi nomor antrian 1 itu adalah kendaraan yang pertama kali dipanggil atau dilayani kendaraannya untuk dicuci. Nah, misal kita pilih nomor 2. Nah, maka nomor antrian 1 sekarang giliran Anda, artinya kendaraan dengan nomor antrian 1 yang pertama kali datang tadi itu sudah keluar dari antrian. Nah, kita coba panggil lagi. Berarti kan di bawah nomor 1 itu nomor 2. Artinya nomor 2 itu akan dipanggil setelah nomor 1. Nah, seperti ini sesuai dengan prinsip Q, yaitu FIFO atau first in first out. Nah, sekarang kita coba lihat daftar antrian lagi. Nah, karena nomor 1 dan 2 sudah dipanggil, jadi sekarang isinya itu tinggal 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba pilih menu nomor 4. 4 yaitu format antrian. Kita akan mengosongkan antrian kendaraan yang akan disetim pada Berkajaya STIM tersebut. Nah, di sini antrian sudah dikosongkan. Untuk mengeceknya, kita coba ke menu 3, antrian masih kosong. Nah, itulah tadi penjelasan program implementasi Q yang saya implementasikan pada program Sistem Informasi Antrian di tempat STIM kendaraan Berkajaya. Sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.